Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabagus Darussalam. Izinkan saya mempresentasikan tugas perencanaan plumbing. Melihat latar belakang dari sistem pembangunan perkantoran. Gedung perkantoran merupakan tempat untuk melaksanakan aktivitas perekonomian. Pekerjaan dalam perkantoran yang utama adalah dalam kegiatan penanganan informasi dan kegiatan manajemen maupun pengambilan keputusan berdasarkan informasi tersebut. Dalam pembangunan gedung bertingkat dibutuhkan perencanaan yang matang dari berbagai aspek. Tentunya dalam mendesain suatu sistem plumbing untuk suatu bangunan, gedung sangat penting, di mana plumbing merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemasangan pipa dengan peralatan yang ada di dalam bangunan gedung atau bangunan gedung yang bersangkutan dengan seperti air hujan, air buangan, air minum yang dihubungkan dengan sistem kota atau sistem lain yang dibenarkan. Gambaran perencanaan. Gambar perencanaan di sini ada 4, mencakup tentang air bersih, air buangan, air hujan, dan pemadam kebakaran. Mulai dari air bersih. Air bersih itu yang dilihat mulai dari aspek kebutuhan air, reservoir, pompa, dan pipa air bersih. Untuk air buangan itu pipa air buangan dan fan, lalu pipa pembuangan gedung menuju septic tank atau IPAL. Untuk poin ketiga, air hujan, yaitu ada perencanaan jaringan dan dimensi penyaluran air hujan, lalu ada bangunan resapan dan saluran drainase. Dan untuk poin yang keempat, sistem pemadam kebakaran, kebutuhan air dan unit pemadam kebakaran beserta pompa yang harus diperhatikan. Lalu tipe denah ini ada tipe 1, 2, 3, yang membedakannya hanya bentuk dan ukuran-ukurannya saja. Untuk saya pribadi mendapat ukuran bangunan tipe 1 dengan berukuran 50 kali 40 meter. Lalu tipe saniter. Tipe saniter ini ada 3, X, Y, serta Z. Untuk perbedaannya hanya peletakan alat-alat saniternya saja. Mungkin seperti itu. Dan untuk saya pribadi, yaitu mendapatkan tipe saniter X dengan berjumlah 3 di setiap lantai. Selanjutnya, membahas tentang air bersih. Air bersih merupakan proses pembuatan air bersih ini diawali dengan pembuatan gedung, lalu membuat aliran pipa yang diawali mulai dari shaft, lalu ke tempat peralatan saniter seperti keran air, urinoir, wastafel, proses. Setelah menentukan letak pipa, maka menentukan notasi dimulai dengan jarak yang terjauh dari shaft. Langkah selanjutnya itu membuat reservoir beserta roof tank yang berfungsi untuk menyuplai air ke setiap alat saniter yang membutuhkan dorongan dengan pompa, lalu saniter yang membutuhkan air dengan menyambungkan ke shaft. Yang harus dihitung di sini ialah diameter pipa air bersih, lalu ada reservoir beserta pompa. Lalu di sini ada air buangan. Proses pembuatan air buangan dipisah dengan 2 tipe, yaitu grey water beserta black water. Setelah menentukan alat saniter tersebut masuk ke dalam grey water kah atau black water, maka membuat pipanya dengan jarak antara shaft ke dalam tanah, yaitu sekitar 0,1 meter untuk grey water, dan untuk black water yaitu dengan ukuran 0,2 meter. Pipa air buangan tidak boleh membuat sudut karena dapat menyumbat sebuah aliran, sehingga jenis pipa yang dibuat itu harus berlekuk sekitar 45 derajat. Setelah itu membuat pengolahan hasil dari air buangan, yaitu seperti septic tank atau IPAL, atau dua-duanya. Dalam air buangan ini yang harus dihitung ada diameter pipa air buangan, lalu ada septic tank atau IPAL. Selanjutnya fan. Proses pembuatan fan diawali dengan menentukan mana saja yang akan diletakkan fan. Diawali dengan meletakkan fan pada alat yang termasuk ke dalam grey water, yaitu seperti closet dan floor drain. Lalu untuk black water hanya diberi 1 fan saja dikarenakan dalam satu saniter itu terdapat 6 closet. Jadi untuk 1 fan saja itu sudah cukup mewakili semuanya.
Lalu sehabis itu menentukan lokasi diberi dengan seperti biasanya melalui lokasi yang terjauh dari jarak itu dari shaft. Lalu yang harus dihitung dalam fan ini ialah diameter pipa fan. Selanjutnya itu ada air hujan. Proses pembuatan pipa air hujan dengan membuat talang sekitar gedung dengan kemiringan 1% atau lebih itu sesuai dengan UBAP. Lalu membuat tempat pengolahan air hujan yang dinamakan dengan rainwater harvesting atau yang disebut dengan RWH. Dalam air hujan ini yang harus dihitung adalah ukuran pipa, diameter pipa air hujannya, lalu rainwater harvesting atau RWH. Pemadam kebakaran. Dalam sistem pemadam kebakaran ini terdiri dari sistem hidran dan sprinkle. Masing-masing memiliki jangkauan berbeda. Lalu di luar gedung untuk menambahkan sistem keamanan didukung dengan pilar yang bisa dilakukan untuk pemadam kebakaran di saat terjadi kebakaran secara mendadak dengan skala besar. Namun untuk jika terjadi kebakaran secara kecil, itu di dalam gedung sudah disediakan namanya APAR. Untuk penyuplaian diambil dari reservoir ditambah dengan pompa khusus untuk memompa air. Jika dan sistem penampungan air yaitu roof tank supaya jika apabila terjadi kebakaran secara mendadak setidaknya dapat mensuplai air minimal sekitar 30 menit air itu harus ada terus. Jadi yang harus dihitung pada sistem kebakaran ada sprinkle, hidran dan pompa. Cukup, terima kasih, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.